Nah, jadi untuk membaca atau membeli ataupun memakai, kita harus hati-hati bener, jangan sampai kejebak oleh label angka di inverter ini. Ini kayak si Xian Kenzi ini, Xian Kenzi ini tulisannya kan 2000. Nah, 2000 seperti ini kita pasti nyangkanya bisa dihantam sampai loadnya 2000 watt. Padahal ini nggak beda jauh sama si Kenika yang 1000 watt ini nih. 2000 itu adalah untuk surge outputnya sampai 2000 watt. Tapi continuousnya biasanya cuma 1000. Jam 1 siang saatnya kita ngecek kinerja dari PLTS on grid 4x100 watt peak. Apakah bisa membuat pemakaian PLN kita itu tersubsidi dari listrik suryanya. Nah, di rumah saya ini untuk pemakaian load yang besar hanya lemari es, bukan lemari es, lemari pendingin, showcase, sunken. Nah, jadi lemari showcase seperti ini untuk pertama kali kita nyalakan itu biasanya beban kejutnya lonjakan awal itu bisa sampai 1100 watt. Jadi kalau pakai inverter, nah itu hati-hati. Kalau inverternya nggak support, itu bisa langsung over voltage, overload, dan over lain sehingga bisa keluar jin. Nah, jadi untuk membaca atau membeli ataupun memakai, kita harus hati-hati bener, jangan sampai kejebak oleh label angka di inverter ini. Ini kayak si Xian Kenzi ini, Xian Kenzi ini tulisannya kan 2000. Nah, 2000 seperti ini kita pasti nyangkanya bisa dihantam sampai loadnya 2000 watt. Padahal ini nggak beda jauh sama si Kenika yang 1000 watt ini nih. 2000 itu adalah untuk surge outputnya sampai 2000 watt. Tapi continuousnya biasanya cuma 1000. Nah, makanya kalau di grup itu para master, para sesepuh, para senior itu suka pakai rumus maksimal beban yang paling aman untuk dipakai ya. Kalau kita nggak tahu nih 2000 nih continuous atau apa, ini kita pakai 50% aja, jangan sampai 50% dari label gitu ya. Itu patokan paling simpelnya, paling aman itu. Nanti kalau pas awal beli kita pakai 50 ternyata baik-baik aja, oh berarti label yang ditulis itu adalah bisa jadi beban continuousnya gitu ya. Tapi kalau ternyata itu beban maksimal, kita pakai 50%-nya alarm sudah ribut, nah berarti yang tertulis di label si inverter itu ya cuma si apa tadi, beban kejutnya ya, bukan load continuous. Nah, ini juga waktu pertama kali beli saya pasti ngelihatnya nih, kalau dibeli online ngelihat angka ini ya, kejebaknya sini. Beda 1000, 2000, beda berapa? 100-200 perak, kita akan beli angka yang lebih gede dibanding dengan angka si 1000 Kenika ini gitu. Padahal kalau dari sisi pertimbangan yang lain nih harus ada, dari sisi body juga harus kita pertimbangkan ya. Body karena itu nanti hubungannya sama kipas, sama ruang apa namanya, apakah nanti si inverternya gerah, sama ya makin badannya makin besar biasanya isinya makin berat, sehingga komponennya katanya lebih, ya kalau lebih berat lebih bagus katanya gitu ya, atau body casingnya lebih kokoh lah atau gimana lah gitu.
Sekilas seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kalau inverter biasanya ada tanda ini nih, tanda arusnya, arus gelombang murni seperti ini. Ini juga nih, jadi kayak parabola ya, ada gelombang parabolanya apa ya, itu yang menandakan inverter ini harus konversi dari DC ke AC-nya itu aman untuk digunakan perabot-perabot yang menggunakan mesin-mesin magnet kayak mesin cuci, pompa air gitu ya, lemari es. Karena kalau yang cuma gelombang kotak itu cuma buat lampu saja, untuk yang pakai apa istilahnya, komparan atau apa gitu ya. Nah itu kurang aman, nanti bisa rusak katanya, merusak perabot. Oke, ini udah 13 menit. Load hampir 1000 watt masih jalan. Ini ya anget-anget doang, nggak cukup, kipasnya cukup kenceng. Kipas kayaknya sih cuma satu ya, ada dua sih di sini. Oke, demikian laporan siang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk angka di inverter. Jangan sampai tulalit, jangan sampai kejebak, jangan sampai salah, khususnya ketika kita pakai ya. Jangan sampai sebenarnya dia 1000 tapi kita bebani dengan load di atas 1000. Nah, untuk yang kriteria inverter nih, saya nggak ngerti nih, 600 watt ini apakah lonjakan beban kejutnya atau real continuous ya. Sini juga nih nggak ada, belum bacain juga sih manual booksnya, paling males gitu ya. Tapi kelihatannya sih ini continuous ya, kelihatannya sih. Mungkin teman-teman yang pakai GTI 600 watt ini bisa infokan, kalau dengan spek yang 600 ini kita bisa pasang papan sampai berapa watt peak sih, berapa ratus watt peak idealnya, untuk paralel berapa, kalau di seri juga berapa. Kalau di sini sih input DC-nya cuma 28 ya, 28, MPPT range 23. Kalau 23 ya cuma 4 kali ya. Ini 4 kali 100 aja udah 16 volt. Apalagi kalau di seri lebih tinggi voltage-nya. Oke, semoga bermanfaat. Komparasi label angka di inverter semoga tidak menjebak kita semua.